pusat studi dakwah. Nah, perencanaan pusat studi dakwah itu adalah sebuah proses membuat rencana atau planning untuk sesuatu yang ingin dibuat di masa mendatang. Nah, rencana biasanya dikembangkan setelah adanya tujuan yang ingin dicapai. Nah, rencana itu yang semakin baik, maka semakin baik pula hasilnya. Sebaliknya, rencana yang buruk, maka hasilnya juga akan buruk. Rencana ini tuh dapat menjelaskan apa yang akan dilakukan dan dalam jangka waktu berapa lama. Jadi, rencana itu merupakan suatu sikap yang harus dipikirkan sebelum dilaksanakan. Ini tuh merupakan sebuah rencana yang didasarkan pada prinsip kebenaran untuk merencanakan masa depan. Perencanaan juga merupakan titik awal kegiatan manajemen, karena sesempurna apapun kegiatan kita, pengelolaan kita tetap memerlukan rencana. Karena jika tidak ada rencana, tidak akan ada jalan untuk melakukan semua yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Sebelum memulai untuk membuat sebuah rencana dalam proses studi dakwah itu perlu diperhatikan terlebih dahulu jenis-jenis dari perencanaan dakwah. Nah, perencanaan strategi dan operasional. Rencana jangka pendek tidak sama dengan rencana jangka panjang. Rencana khusus, rencana satu kali. Nah, berikut yang saya bakal jelaskan itu ada jenis-jenis perencanaan dakwah. Nah, yang pertama itu perencanaan strategi dan operasional. Perencanaan strategi melibatkan penetapan tujuan jangka panjang dan arah utama dakwah serta langkah-langkah besar untuk mencapai visi. Nah, biasanya berlaku untuk jangka waktu yang lebih panjang 5 sampai 10 tahun. Nah, perencanaan operasional fokus pada teknis dan detail yang diperlukan untuk melaksanakan strategi dakwah. Nah, rencana ini itu biasanya bersifat jangka pendek dan konkret. Terus yang kedua, ada rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Nah, rencana jangka pendek menargetkan itu kecepatannya itu dalam waktu singkat, biasanya dalam waktu beberapa bulan hingga 1 tahun. Nah, sedangkan rencana jangka panjang itu berfokus pada tujuan dalam waktu yang lebih lama seperti 5 atau 10 tahun ke depan. Ketiga itu ada rencana khusus. Rencana ini itu dibuat untuk tujuan yang spesifik dan terbatas. Misalnya rencana dakwah dalam acara tertentu seperti Ramadan atau ceramah tahunan yang bersifat tematik. Terus yang keempat ada rencana satu kali. Rencana ini tuh dibuat untuk kegiatan dakwah yang dilakukan sekali saja. Misalnya dakwah khusus dalam satu event seperti tabligh akbar atau seminar. Nah, kegiatan ini tuh tidak diulang secara rutin. Nah, untuk langkah memulai membuat rencana untuk membangun pusat studi dakwah itu perlu diperhatikan juga langkah-langkahnya dalam perencanaan. Nah, peramalan dan perhitungan masa depan itu menetapkan dan perumusan tujuan untuk mencapai tujuan dakwah tertentu gitu. Nah, membuat aksi dakwah dan pelaksanaannya itu menjadi prioritas utama. Penetapan tata cara kegiatan, penentuan dan perencanaan waktu atau jadwal. Nah, terus sebelum tindakan dakwah itu perlu dilakukan pembuatan peta lokasi, dan langkah yang perlu diperhatikan dalam perencanaan itu adalah perhitungan yang mampu membantu memastikan bahwa dakwah itu berjalan dengan efisien dan tepat sasaran. Nah, pemahaman dakwah dan perencanaan memungkinkan kita merumuskan rencana dakwah, yaitu proses yang canggih dan sistematis dalam memikirkan dan mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan diambil di masa depan terkait dengan pelaksanaan dakwah. Perencanaan juga memudahkan pengelola TPQ dalam memantau dan mengevaluasi kemajuan kegiatan dakwah. Oleh karena itu, pekerjaan manajemen yang sangat penting adalah merencanakan program kegiatan. Dapat dilihat bahwa tujuan dari adanya perencanaan yang dilakukan untuk membangun pusat studi dakwah itu sangatlah penting, sehingga mampu menerapkan program kerja yang ditetapkan lebih mudah dan awal hingga akhir. Dan dari adanya perencanaan juga meminimalkan adanya resiko permasalahan di masa depan dan memungkinkan tercapainya tujuan yang diinginkan.
Selain itu, tujuan dari perencanaan juga digunakan sebagai penetapan tujuan, kebijakan, prosedur, program, dan pedoman pelaksanaan yang berhasil untuk mencapai tujuan. Nah, perencanaan dalam pusat studi dakwah itu juga memiliki sebuah fungsi, yaitu agar dapat agar dapat sebuah menjadi arahan lah gitu dalam membangun pusat studi dakwah. Selain itu juga perencanaan dijadikan sebagai pusat dalam menetapkan standar pengendalian mutu. Pengendalian mutu, perencanaan juga dibuat untuk dapat mengurangi dampak perubahan dan diharapkan dapat mengurangi pemborosan. Dengan melakukan perencanaan yang matang dalam proses dakwah itu, kita berharap dapat mengantisipasi ketidakpastian yang mungkin timbul di masa depan. Dari penjelasan tadi saya itu dapat diambil sebuah manfaat dan dari dibuatnya sebuah perencanaan dalam keberhasilan pusat studi dakwah adalah sebagai petunjuk yang tepat sehingga dapat mengorganisir dan mengelola dengan baik waktu dan pengelolaan serta dapat memprediksi dan mengantisipasi berbagai masalah untuk memecahkan masalah dakwah. Mungkin cuma itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.